Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih bisa bersama-sama di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, berurusan dengan Allah yang hidup itu luar biasa. Luar biasa. Tetapi yang menyadari ini tidak banyak. Bukan sedikit ya saudara, sangat sedikit. Mungkin juga hampir tidak ada. Karena Allah makin tidak nampak, seakan-akan tidak ada, bahkan bagi sebagian orang seakan-akan Allah sudah mati, tidak ada lagi. Seperti di masyarakat di negara-negara barat, tentu tidak semua. Mereka benar-benar tidak tersentuh lagi oleh agama. Mereka tidak peduli lagi dengan gereja. Tentu gereja-gereja menjadi sepi. Tetapi di masyarakat yang masih menjunjung agama, kita melihat grafik kejahatan, grafik perbuatan-perbuatan yang menyakiti sesama, korupsi, ya, dan berbagai tindakan-tindakan amoral itu merajalela, saudara. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Jujur saja, saudara yang sekarang berdoa bersama-sama, yang masih mendengarkan khutbah, kalau sudah tidak berdoa, kalau sudah tidak mendengarkan khutbah, bersikap seakan-akan Allah tidak ada. Saya mengatakan ini karena saya juga manusia seperti saudara. Ya, saya juga merasakan saat-saat di mana kita bertindak, berperilaku, menjalani hidup seakan-akan Allah tidak ada. Dan ini sungguh-sungguh satu keadaan yang menyedihkan, saudaraku ya. Maka pada kesempatan ini saya mengajak saudara di dalam nama Tuhan yang menjadikan saya juru bicaranya. Ayo kita berurusan dengan Tuhan. Setiap saat kita menghayati bahwa kita hidup di hadirat Allah. Bahwa kita hidup di dalam cengkraman kehadirannya. Kita tidak pernah keluar dari lingkaran kehadiran Tuhan. Kita tidak pernah hidup di daerah netral di mana kita boleh atau bisa berbuat apa saja sesuka hati. Ya, banyak orang merasa boleh berbuat apa saja sesuka hati karena ada di daerahnya sendiri. Nah, ini benar-benar konyol, saudara. Kita bukan hanya tidak di daerah sendiri, kita bukan juga di daerah netral, tetapi kita ada di hadirat Tuhan. Karenanya kita selalu mengisyaratkan, memerintahkan jiwa dan pikiran kita. Ingat, kita hidup di hadirat Tuhan. Ingat, kita ada di daerah di mana kita ada dalam lingkaran kehadiran Tuhan. Kitanya yang harus ingat terus. Kita harus memerintahkan pikiran jiwa kita untuk alert, untuk waspada. Ya saudaraku akan hal ini. Seperti kalimat yang juga saya telah gubah menjadi lagu. Ku taruh Tuhan di depan mataku. Kita yang menaruh Tuhan di depan mata kita. Saudara, dalam pengalaman hidup ya ini mungkin mistik sih ya. Tetapi kenyataan yang tidak bisa dibantah bagi saudara-saudara yang mengalaminya. Benda-benda tertentu kalau diyakini punya satu kuasa, itu benar-benar jadi punya kuasa, saudara. Saudara misalnya punya batu, saudara yakini itu ada kuasa gelapnya. Atau seorang dukun memberi satu batu, lalu berkata, ini batu ajaib loh, ya, batu ini memiliki khasiat, batu ini ada penunggunya, batu ini ada kuasanya. Lalu batu itu disimpan. Benar-benar itu jadi berkuasa. Ada kuasa kegelapannya maksudnya.
Pohon apa, pohon beringin, pohon mangga, atau pohon apapun, coba dijadikan keramat. Diberi sesajen, terus disembah-sembah. Jadi keramat betul, saudara. Apa yang diyakini itu bisa jadi. Ini fakta. Fakta. Ya. Makanya, saudaraku, kuasa kegelapan juga bermanuver. Nah, kalau saudara meyakini Allah hidup, Anda menaruh Tuhan di depanmu, maka Allah di depanmu. Karena Allah memang maha hadir. Allah bukan kuasa kegelapan yang mau memanfaatkan orang yang meyakini batu tertentu ada kuasanya, lalu dia masuk dan dia memanipulasi batu itu dan memanipulasi situasi itu. Allah bukan demikian. Allah memang pencipta langit dan bumi, Allah yang maha hadir. Saudaraku, Allah yang sungguh-sungguh menjaga kehidupan dan memelihara kehidupan. Coba saudara renungkan, berapa banyak orang yang sungguh-sungguh bersyukur atas keadaannya. Bukan hanya terima kasih Tuhan, Engkau telah pelihara kami, tetapi benar-benar menghayati bahwa tangan Tuhan memelihara hidupnya. Mengakui bahwa Allah yang memelihara, membela, melindungi, menjaga, menolong. Pada umumnya orang berpikir semua berjalan dengan sendirinya, mengalir, kebetulan, padahal Tuhan yang merajut, Allah yang mendesain, Allah yang merancang. Saya seperti saudara juga manusia punya kecenderungan ya asal terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tetapi lewat perjalanan waktu, penghayatan akan kebenaran, setiap kali saya berkata terima kasih Tuhan, saya ingat suatu hari nanti ketika aku di hadapan Allah. Pengakuan saya akan keberadaan Allah yang hidup. Pengakuanku bahwa dia memelihara hidupku diterima dia. Allah menyatakan, ya, aku merasa kamu berterima kasih padaku. Aku merasa engkau mengakui aku yang memelihara engkau. Ya jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak merasa kau percayai aku. Kamu hanya ucapan mulut saja. Kamu hanya punya ucapan mulut tanpa pengakuan dan penghayatan yang benar. Saudaraku sekalian, tadi saya merenungkan juga di tengah-tengah doa, betapa hebatnya menjadi anak-anak Allah. Memanggil pencipta langit dan bumi sebagai Bapa. Hebat sekali. Haleluya, haleluya. Saya tidak berlebihan, kalau saya doa sendiri mungkin belum amin sekarang, saudara. Saya akan nyembah terus. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, seperti membujuk-bujuk Tuhan, ya. Ya, terus Tuhan, aku anakmu, aku menyembah engkau. Suatu hari nanti, Allah mengakui bahwa kita sungguh-sungguh menghormati dia dan mencari dia. Jangan lolos hari ini. Jangan lepas hari ini. Taruh Tuhan di depan mata saudara. Ayo kita semua memerintahkan jiwa kita sendiri, pikiran kita, seluruh saraf-saraf kita, bahwa ada Allah yang hidup untuk waspada. Menaruh Tuhan di depan mata kita. Berurusan dengan Allah itu luar biasa. Hebat dan sederhana, walaupun tidak mudah. Yaitu menghayati keberadaan Allah. Menghayati kehadiran Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian saudara sekalian pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk berkat di doa pagi ini. Kehadiran-Mu dan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah Israel, Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.